Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya sehat di rumah ya, apalagi untuk saling menjaga kesehatan juga. Untuk itu kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kakak mau undang adik-adik untuk siapkan hati dan pikirannya. Kita ingin masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik lipat tangan tutup mata, kita akan angkat pujian Bapakku datang padamu. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Masih semangat adik-adik? Kalau masih semangat, kakak mau tes semangat adik-adik ya. Coba tepuk semangat. 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 Oke, kayaknya adik-adik udah mulai semangat lagi. Kakak mau undang adik-adik untuk nyanyi dari terbit matahari. Sambil sebut tangannya adik-adik. Ayo bang. Dari terbit
ini kakak mengundang adik-adik untuk lipat tangan, tutup matanya, ambil sikap berdoanya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Persiapkan Hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Demikian juga orang tua, apa kabarnya? Guru-guru sekolah minggu, semuanya sehat-sehat ya.
Kita sudah memasuki minggu 27 September 2020. Tadi adik-adik sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan kita ambil dari Injil Lukas. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami hingga minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, biarlah pujian nyanyian kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Tadi Ama katakan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Lukas pasal 14 ayat 35 sampai dengan 25 sampai 35. Oke, mari lihat Alkitabnya. Amang akan membacakan untuk kita bersama-sama. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyapa kita tentang perumpamaan kerajaan Allah, perumpamaan bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Karena sebelum perikop ini ayat 25, Yesus membuat suatu perumpamaan tentang seorang tuan yang mengundang orang banyak datang untuk berpesta, makan satu meja dengan Tuhan. Tapi lihatlah, ada banyak alasan-alasan bagi orang-orang yang diundang itu untuk tidak datang.
Orang diundang untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi banyak saja orang punya alasan untuk tidak datang ke pesta itu. Memang alasannya alasan yang masuk akal dan bisa diterima. Bisa itu karena kewajiban untuk pekerjaan, karena tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, atau karena kebutuhan finansial, atau alasan-alasan lain. Maka perikop ini mau mengungkapkan tentang bagaimana untuk mengikut Tuhan Yesus. Katanya pada ayat 25 dan seterusnya, kalau mengikut Yesus harus memikul salibnya. Amang ada satu cerita tentang indahnya salib atau memikul salib. Begini ceritanya. Seorang anak mengeluh dengan salib yang selalu dipikulnya. Ibaratkan salib itu adalah beban, ibaratkan salib itu adalah yang dibawa terus, yang dipertanggungjawabkan. Seorang anak mengeluh dengan salib yang selalu dipikulnya. Tuhan, salib ini terlalu berat bagiku. Tidakkah ada salib yang lebih sesuai untukku? Tuhan menjawab, baiklah anakku, aku akan membawamu ke gudang penyimpanan salib. Silahkan kamu pilih sendiri salib yang kamu inginkan. Sesampainya di gudang, anak itu segera meletakkan salibnya dan berlari-lari mencari salib yang diinginkannya. Begitu banyak salib yang berbagai ukuran. Satu salib terlalu panjang sehingga menyentuh tanah. Salib yang lain terlalu pendek sehingga setiap kali berjalan kakinya tersandung. Salib satunya terlalu ringan sehingga dapat diterbangkan angin. Ia kebingungan dan akhirnya matanya tertuju pada sebuah salib. Ia angkat salib itu dan segera menjumpai Tuhan. Tuhan, aku sudah menemukan salib yang sesuai untukku, katanya dengan gembira. Aku senang kamu telah menemukan salib yang sesuai. Tetapi ketahuilah, salib yang kamu pikul itu sebenarnya salibmu sendiri yang tadi kamu bawa masuk. Yang boleh kita lihat dari cerita itu adalah seberat apapun yang kita hadapi, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita pasti dapat mengatasinya. Tuhan tidak pernah memberikan kesulitan di luar kemampuan kita. Oh, ternyata kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus memikul salib kita, memikul tanggung jawab kita, memikul apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sudah izinkan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini dikatakan bila kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka harus siap meninggalkan apa yang kita miliki. Termasuk katanya di situ bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, bahkan nyawa kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita siap mau mengikut Tuhan Yesus, maka siap kita harus terus menuju kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak perlu lagi bapak, tidak perlu lagi mama, tidak perlu lagi saudara-saudara. Perlu, itu perlu bagi kita. Tetapi biarlah mereka yang mendorong kita untuk terus mengikut Tuhan Yesus. Maka satu-satunya cara untuk mengikut Tuhan Yesus adalah memikul tanggung jawab. Setialah. Jangan karena keluarga, karena pekerjaan, karena tanggung jawab kita kepada keluarga, pekerjaan kita, akhirnya kita tidak mengikut Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah rajin sekolah minggu. Adik-adik pernah punya pengalaman pastinya ketika tidak datang gereja sekolah minggu. Apa yang menjadi alasanmu? Mungkin alasanmu karena orang tua, abang, kakak, masalah di rumah,
malas, bangun terlambat, dan lain sebagainya. Maka perikop ini mengingatkan kita, kalau mau mengikut Tuhan Yesus, kamu harus tinggalkan itu. Supaya apa? Maka berkat Tuhan akan datang kepadamu. Pernah dengar lagu anak sekolah minggu? Kawanku, ingat hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Jadi kalau kita datang rajin sekolah minggu, Tuhan Yesus membawa berkat. Tuhan Yesus menunggu kita untuk datang bersekutu kepadanya. Jadi jangan ada yang menghalangimu untuk datang beribadah sekolah minggu ya. Harus rajin sekolah minggu. Datanglah sekolah minggu karena Tuhan Yesus sedang menyediakan berkat bagi kamu. Itulah perikop ini yang mau disampaikan kepada kita adik-adik sekolah minggu ya. Karena itu orang tua juga, Bapak Ibu, saudara terkasih, biarlah kita mendorong anak-anak kita sekolah minggu untuk rajin datang ke sekolah minggu. Janganlah kita orang tua atau saudara-saudara yang malah melarang, jangan pergi sekolah minggu. Itu tidak baik ya. Karena Tuhan mau mengundang kita semua satu dalam perjamuan, satu meja. Bahkan kesempatan itu hanya sekali ketika kita masih hidup, diberi kesehatan di dunia ini. Bila mana itu sudah lewat terlambat, maka undangan itu akan diberikan kepada orang lain. Ketika undangan itu sekarang datang kepada kita, mari kita sambut, mari kita setia, dan marilah kita melakukannya dengan baik. Dalam perikop ini pasal 27 tadi dijelaskan bahwa pendengar Yesus banyak sekali, berduyun-duyun, banyak orang datang. Sehingga dalam perikop itu dikatakan bahwa orang yang tidak tunduk di dalam mengikut sesuatu hal pimpinannya, katakan Romawi pada waktu itu, maka akan mendapatkan hukuman. Orang tersebut dipaksa untuk memikul salibnya. Ini menunjukkan bahwa ketundukan orang pada zaman itu kepada orang Romawi sangat luar biasa. Apalagi hukumannya dipertontonkan di depan orang banyak memikul salib. Malah ini ungkapan disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus betul-betul mau mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bila seseorang membangun rumah tanpa punya perhitungan yang tepat, maka bangunan itu bisa terbengkalai. Seseorang, mungkin kita pernah membangun rumah, kalau tidak dengan perhitungan, taksiran, kira-kira biaya yang dibutuhkan sekian, kalau meleset, kalau tidak punya perhitungan, maka mungkin bangunan itu tidak akan selesai, terbengkalai. Apakah Anda akan meninggalkan kehidupan kita sebagai orang Kristen sesudah beberapa waktu karena kita tidak menghitung harga komitmen kita mengikut Tuhan Yesus? Nah, sekarang kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya. Ketika kita melihat, oh ternyata komitmen saya mengikut Tuhan belum, maka harus dipersiapkan, diperbaiki, diselesaikan mulai saat ini. Karena itu kita butuh pengorbanan. Berapa pengorbanan yang sudah kita berikan? Oh, Tuhan Yesus telah memberikan jaminan pengorbanan hidupnya kepada kita. Lalu kita apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Apa yang boleh kita korbankan?
Apakah kita tidak mau juga berkorban untuk Tuhan? Berkorban waktu ini, membuat waktu kita sediakan bersekutu dengan Tuhan. Janganlah kesibukan kita karena hal-hal alasan-alasan lain membuat kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu adik-adik ya, tema minggu ini mengingatkan rajin sekolah minggu. Datanglah ke sekolah minggu. Alasan apapun yang membuat kamu mungkin godaan dari si jahat, godaan dari iblis, maka kamu harus kuat melawan, mau memenangkan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika kita mau datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Adik-adik, Amang berdoa semoga kita di masa pandemi ini tetap sehat, tetap kuat, imannya semakin bertumbuh. Dan inilah mungkin tantangan yang diberikan kepada kita, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, di masa engkau kesulitan, punya kesusahan, datanglah, berserulah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mendengar dan menjamah, memberikan solusi jalan yang terbaik dalam hidupmu. Yakinlah, ada banyak orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk saluran berkat dalam kehidupan kita, adik-adik semuanya. Karena itu diakhiri dari perikop ini ayat 34, garam. Ya, kita tahu garam ternyata dapat menghilangkan rasa. Bila garam menjadi basah dan kemudian kering, karena memang sudah nggak ada lagi ya tertinggal, maka itu kan menjadi hambar. Banyak orang Kristen kita hidup bercampur di dunia ini dan tidak mau rugi karena membela Yesus, membela Kristus. Karena itu Yesus mengatakan, jika orang Kristen kehilangan rasa asin mereka yang khas, mereka menjadi tak berharga. Jadi garam itu berfungsi untuk mengawetkan dan juga memberi rasa di dalam makanan juga. Karena makanan itu diberikan garam, ketika kita hanya melihat wah makanan ini enak, tanpa kita nikmati, cicipi, kita tidak merasakan itu berguna. Ya, mari sebagai orang Kristen kita berharga di mata Tuhan, kita memberi rasa, memberi pengawet yang mengawetkan kebaikan-kebaikan kita di dunia ini. Sehingga dengan semuanya itu, dengan adanya perencanaan yang teliti, sedia berkorban, dan punya komitmen tak tergoyahkan kepada Kristus, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah perikop ini. Dan adik-adik, Amang katakan tadi, pikulah salib, jadilah garam yang memberi rasa dan mengawetkan, menjaga yang baik di dunia ini, dan siaplah berkorban ketika mengikut Tuhan. Ada kisah seorang anak, walaupun mereka dalam satu rumah tidak beribadah, bapaknya, mamanya, kakaknya tidak beribadah, tetapi dia sendiri, saya harus sekolah minggu. Itulah luar biasanya seorang anak yang benar-benar mengikut Tuhan, yang benar-benar rindu mau bersekutu dengan Tuhan. Maka perikop ini, rajinlah beribadah, rajinlah sekolah minggu. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Orang tua juga diberkatilah usaha, rencana-rencana, tambahkan kesehatan, jauhlah penyakit dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkanlah itu menjadi perenungan secara pribadi kepada kami. Boleh kami mengambil yang terbaik, rela berkorban untuk Tuhan, waktu bahkan kesibukan kami, sehingga kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari,
menguatkan, memampukan kami menjadi anak-anak yang berharga, anak-anak yang memberi rasa di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kita sudah dengerin firman Tuhan tadi kan, bahwa kita itu harus rajin ke gereja. Yang pertama, Papa mau ajak adik-adik supaya meskipun saat ini ibadah di rumah, tetap ajak teman-temannya untuk ibadah sekolah minggu. Ajak teman yang satu, ajak teman yang satu. Dan nanti kalau kita sudah kembali ke gereja yang saat ini, kita bisa ajak semua teman-teman kita. Untuk itu, kakak mau ngajak adik-adik, kita nyanyi satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Seperti itu ya adik-adik. Hebat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai firman Tuhan ya Tuhan, sudah selesai sekolah minggu online ya Tuhan. Supaya kami yang kami dengar oleh kakak sekolah minggu, firman Tuhan yang kami dengar dari kakak sekolah minggu bisa kami terapkan dan bisa kami lakukan di hidup ini ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang baik dan bisa meraih cita-cita kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dan jauhkanlah virus corona dari kakak sekolah minggu, teman-teman kami di luar sana, dan orang tua ya Tuhan, supaya mereka terjauh dari virus corona ya Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan, supaya mereka bisa menuruti apa kata pemerintah ya Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti aturan apa yang dibilang oleh pemerintah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hapuskan dosa-dosa kami sengaja maupun tidak sengaja, agar kami dapat terpuji Engkau selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan, adik-adik berikan persembahan yang terbaik. Dengan itu kita sambil membawa lagu Bawa Persembahanmu. menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.